Hey, hello, what's up guys? Bertemu lagi bersama gue di channel Susu Sapi. Susunya siapa yang punya Susu Sapi channel? Pastinya dong, asik. Oke teman-teman, kali ini gue mau menyampaikan sesuatu nih mengenai hal yang agak dewasa sedikit lah, mengenai seksual. Tapi tenang aja, video ini gue privat untuk anak-anak di bawah 18 tahun. Jadi mereka tidak bisa menonton video gue. Yang bisa menonton video gue hanya 18 tahun ke atas. Nah, di sini gue bakal ngejelasin atau gue bakal menyampaikan hal yang sudah gue baca di artikel-artikel yang sudah dokter tulis gitu. Jadi di sini gue hanya menyampaikan ya, memberitahu, kita sama-sama belajar juga di mari. Ketika gue ada salah dalam penyampaian, dalam perkataan, ya kalian sebagai orang yang lebih tahu mungkin bisa komentar lah di kolom komentar gitu. Dari banyaknya orang yang melakukan hal tersebut, tapi mereka tidak mau mencari apa dampak dari hal tersebut gitu. Nah, di sini gue bakal membahas tentang onani. Onani. Apa sih onani itu? Nah, onani adalah melakukan hal seksual dengan diri sendiri, teman-teman. Biasa dibilang kalau bahasa kitanya COLI. Tuh, lu artiin sendiri dah. Dan kalau biasa di tongkrongan biasa dibilang itu ngocok. Bisa ngocok ini arisan. Bisa dibilang juga senam 5 jari. Senam 5 jari. Senam 5 jari. Ya, gitulah. Nah, di sini gue bakal ngejelasin dampak negatif dan positif dari onani tersebut. Dan gimana sih caranya untuk ngilangin onani tersebut gitu. Di sini gue bakal kasih tahu ke kalian semua. Untuk kalian yang belum mengetahui. Tapi kalau untuk kalian yang udah tahu, bisa di komen-komen lah gitu. Jadi di sini gue hanya menjelaskan aja dan menyampaikan untuk kalian yang belum tahu dampak dari keseringan onani tersebut gitu. Orang Amerika pernah mengatakan 61% laki-laki pernah melakukan onani dan 35% adalah wanita. Jadi kebanyakan yang onani itu laki-laki. Gue juga nggak menyalahkan itu ya. Malah menurut gue 95% lah laki-laki banyak lah. Bohong aja gitu kalau ada laki yang ngomong gue nggak pernah onani gitu. Bohong itu. Musik itu bohong. Jadi sebelum kalian melakukan keseringan onani tersebut, kalian harus tahu nih efek dari onani tersebut itu sebelum melakukannya. Nah, di sini gue bakal jelasin lebih detail. Jadi kalian harus ditonton terus, jangan di skip. Sebelum kita lanjut ke videonya, lebih enaknya di subscribe terlebih dahulu channel gue. Oke, udah subscribe? Udah? Oke. Kita lanjut ke pembahasan keseringan onani. Jadi teman-teman, onani itu tidak boleh dilakukan keseringan. Jadi sering-sering onani itu tidak boleh teman-teman. Onani itu ada batas-batasnya. Berapa kali sih onani harus dilakukan? Nah, onani harus dilakukan itu minimal seminggu adalah 3 kali. Ya kalau misalkan sebulan, kalau misalkan seminggu 3 kali, sebulan itu 8 kali kalau nggak 10 kali. Tuh. Jadi nggak boleh lebih dari segitu. Dan onani ini pun sering dilakukan oleh para pemuda yang belum beristri. Jadi gue mau menyampaikan nih untuk kalian nih para pemuda, kalian harus tahu nih dampak negatifnya apa, membahayakan atau tidak gitu. Jangan sering-sering dah onani kalau kalian nggak tahu dampak negatifnya. Tapi di balik dampak negatifnya itu ada hal positifnya juga. Apakah itu? Nah, di sini kita bakal kasih tahu. Hidup itu dilakukan dengan susah payah dulu, betul tidak? Nah, baru kita
merasakan suksesnya, kesenangannya. Jadi di sini gue bakal ngebahas dampak negatifnya terlebih dahulu. Nah, baru nanti positifnya gitu. Oke. Untuk pertama, dampak negatif dari keseringan onani. Yang pertama adalah ejakulasi dini. Tahu nggak kalian ejakulasi dini itu apa? Mungkin ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum ya. Anak-anak yang baru puber gitu, yang baru balik, mungkin pada kagak tahu ejakulasi dini itu apa gitu. Ejakulasi dini itu adalah ketika kalian berhubungan intim dengan pasangan kalian, ataupun kalian berhubungan intim dengan istri kalian, itu keluarnya cepat. Nah, bisa dibilang muncratnya cepat lah. Jadi tidak memuaskan gitu, tidak tahan lama. Makanya tidak aneh dan tidak heran kebanyakan wanita berselingkuh. Ya nggak wanita juga sih, kadang cowok juga banyak gitu yang selingkuh. Mungkin karena ceweknya juga kurang memuaskan atau gimana, nggak tahu juga ya. Nah, setahu gua kayak gitu. Dari ejakulasi dini itu keluarnya cepet ya. Nah, untuk yang kedua, peradangan atau iritasi kulit di bagian penis. Nah, kalau kalian keseringan onani, yang akan kalian rasakan adalah sakit di bagian penis atau lecet di bagian area-area penis tersebut gitu. Apalagi kalian menggunakan alat misalkan kayak kayak gedebong pisang kalian bolongin atau sabun kalian bolongin, itu sebenarnya nggak baik juga kayak gitu. Itu yang membuat iritasinya makin parah, nggak baik juga kalau misalkan menggunakan alat seperti itu. Lebih baik ya menggunakan tangan, tapi tidak dianjurkan juga. Nah, untuk yang ketiga, mengalami gangguan seksual. Apa itu? Yang gue tahu, mengalami gangguan seksual itu hal apapun yang kalian lakukan pasti tertuju kepada hal tersebut. Jadi kalau misalkan lo lagi jalan, lo ngeliat cewek seksi gitu, pikiran lo tuh ke situ gitu, kayak gimana ya rasanya gue main sama dia gitu, gimana ya rasanya gue berhubungan intim dengan dia gitu loh. Nah, ketika kalian berbicara dengan teman kalian juga pembahasannya ya itu aja gitu. Untuk yang keempat adalah kecanduan, teman-teman. Ini yang susah sebenarnya. Kalau kita udah kecanduan, itu bakalan susah banget dihilangin. Kayak lo kecanduan ngerokok sama mabok gitu. Kalau lo udah kecanduan itu udah susah dihilangin. Tapi kalau mabok sama ngerokok masih bisa lah dihilangin. Tapi kalau untuk hal ini sebenarnya sulit gitu. Sulit banget kalau menurut gua. Karena udah awam banget gitu di kalangan masyarakat onani ini gitu. Boleh onani tapi jangan sering-sering, yang tadi gue bilang. Kecanduan yang membuat keseringan onani. Jadi ya kecanduan. Nah, gitu. Terus keseringan, kecanduan lagi, keseringan lagi. Nah, itu yang keempat, teman. Untuk yang kelima, perasaan bersalah setelah melakukannya. Betul banget nih. Ini sering banget dirasakan oleh para lelaki. Nah, wanita juga harus tahu nih. Ketika laki-laki melakukan onani, pasti kan wanita nggak pada tahu nih apa sih yang dirasakan setelah laki-laki pada onani gitu. Nah, ini wanita harus tahu. Mereka akan merasakan penyesalan atau merasa bersalah. Kayak semacam gini, laki-laki itu melakukan onani sendiri. Ketika dia udah memenuhi hasratnya, udah muncrat gitu, udah keluar lah, dia akan merasakan bersalah. Kenapa sih kok gue lakuin ini gitu? Kenapa gue nggak beli aja gitu kan, jajan gitu kan, di luar bisa gitu kan, ngapain gitu. Dan pokoknya si pria ini setelah melakukan onani itu bakal merasa menyesal gitu. Satu lagi tambahan dari gue, mereka akan merasakan sial. Kadang itu sih yang suka terjadi ya sama orang-orang, pasti pernah pada ngalamin juga. Pasti merasa setelah melakukan itu, kita beberapa jam pasti bakal merasakan sial. Udah pasti itu. Kayak misalkan
entah HP jatuh, HP rusak, atau punya masalah keluarga gimana gitulah pokoknya. Dan yang terakhir teman-teman, ini yang gue bilang dapat menyebabkan penyakit berbahaya, itu adalah memicu terjadinya kanker prostat. Kanker prostat itu ya seperti kanker-kanker lainnya, seperti kanker payudara, kanker otak gitu kan. Tapi di sini gue nggak tahu juga ya kanker prostat itu apa, karena gue di sini bukan dokter. Gue hanya pembaca aja. Mungkin dari kalian yang tahu penyakit prostat itu apa, bisa di komen di kolom komentar. Jadi supaya kita yang nonton video ini tahu penyakit prostat itu apa. Atau ada dokter di mari yang nonton, hello dok, coba dok komen-komen di bawah komentar, biar supaya teman-teman pada tahu penyakit prostat itu apa. Ya intinya penyakit prostat itu kayaknya sih sangat berbahaya juga ya. Itulah, itu yang terakhir untuk negatif dari onani ya, keseringan onani. Oke teman-teman, dari semua hal negatif yang tadi gue omongin, ternyata onani ini ada manfaatnya juga. Wah, mantap. Tapi jangan mentang-mentang ada manfaatnya, ada manfaatnya ini, gue onani lah setiap hari. Enggak juga dong. Seperti yang gue bilang tadi pertama, cuma 3 kali seminggu, oke? Nah, manfaatnya itu apa aja sih? 1. Membantu menguatkan otot panggul. Kalau menurut gue otot panggul mana ya? Kesini kali ya, belakang ya. Tapi setahu gue kalau misalkan orang yang sering coli, panggul itu merasa sakit men. Tapi di sini ditulis menguatkan otot panggul, ya nggak tahu juga nih ya. Ya udah. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, meningkatkan produksi hormon kortisol, menghindari stres. Oke mantap. Jadi setahu gue, jadi kayak ketika lo menonton video seks, jadi stres hilang tuh, masalah hilang gitu kan. Ya udah nonton aja dulu ya kan, onani aja dulu gitu, pokoknya stres hilang lah gitu. Terus tahu gue ya itu. Nah yang ketiga, menghindari depresi. Waduh, menghindari depresi, ya ini hampir sama sih, sama menghindari stres sama menghilangi depresi ya, hampir sama ya. Yang keempat adalah terakhir nih, yang keempat, mengurangi adanya pelecehan seksual terhadap wanita. Karena dia mikir gini, daripada gua memperkosa wanita, mendingan gua onani. Dia jadi agak mikir panjang nih, daripada gua memperkosa wanita terus gua masuk penjara, gua digebukin, gua mati, lebih baik gue onani deh gitu. Nah lagian ngapain sih kalian pada onani gitu? Kalau punya duit mending kalian jajan dah. Kalau punya duit, tapi kalau enggak ya udah nggak usah, udah onani aja. Tapi ya ada batasnya 3 kali. Tapi gue juga nggak nyuruh nih ya, itu kemauan kalian sendiri. Nah di situ manfaatnya, sebenarnya manfaatnya ada banyak, cuman di sini yang gue tahu tuh hanya segitu aja gitu. Mungkin ada dari kalian yang tahu manfaat-manfaatnya apalagi, bisa di komen-komen ya, di kolom komentar. Nah di sini gue bakal ngasih tahu gimana sih tips menghilangkan onani tersebut. Apa aja ya kira-kira, apa aja nih? Jika kalian keseringan onani dan sulit banget untuk menghilangkan onani tersebut, kalian harusnya melakukan hal ini. Jadi yang pertama adalah lakukan aktivitas fisik yang positif. Jadi kayak misalkan kalian lagi di rumah nih sendiri nih, otomatis kalau di rumah sendiri kan kalian pasti berpikiran tentang hal negatif nih, hal seks. Apalagi sekarang di sosial media itu banyak banget nih keluar yang cewek-cewek pada joget-joget pakai BH doang, pakai cangcut doang gitu kan. Jadi merangsang otak kita buat ke situ gitu, buat tertuju kepada hal tersebut. Nah, jadi kalian harusnya di sini melakukan hal positif kan. Jadi kayak lu lagi di rumah, ya lu beres-beres akuarium kayak gitu kan. Misalkan cuci piring kayak gitu.
kayak jemur baju atau apa gitu kan, pokoknya aktivitas-aktivitas yang positif lah. Tapi kalau misalkan rumah kalian udah bersih ya kotorin lagi aja, nanti bersihin lagi gitu. Nah itu yang pertama. Dan yang kedua adalah hindari perilaku yang dapat memicu atau merangsang Anda melakukan onani. Nah itu yang tadi gue bilang. Jadi kayak kalian di sosial media kan sekarang banyak banget tuh yang joget-joget kayak gitu, mamer-mamer payudara, mamer-mamer bokong kayak gitu. Nah itu pokoknya jauhin lah. Kalau perlu di HP kalian tuh kalian buka YouTube terus baca-baca Al-Quran atau sholawat-sholawatan kayak gitu. Nah jadi pikiran kalian ketika kalian mau berbuat onani tersebut, kalian mikir, anjir gue lagi nyetel sholawatan, anjir kenapa gue begini gitu. Pokoknya gitulah. Nah untuk yang ketiga, olahraga secara teratur. Nah ini dia, ini juga bermanfaat nih buat ngilangin onani. Ketika kalian olahraga, nah badan kalian akan merasakan kelelahan atau capek. Nah ketika kalian kelelahan atau capek, kalian akan tertidur dengan sendirinya. Jadi ketika kalian men-scroll video terus ada yang goyang-goyang tuh nggak dihirauin gitu, karena kalian udah ngerasa capek di situ dan kalian bakalan tertidur. Ketika bangun ya udah mandi dan itu akan terlupakan kayak gitu. Pokoknya setiap hari aja gitu. Tapi olahraga setiap hari juga nggak baik ya kayaknya, nggak tahu juga ya, nggak tahu juga, justru malah bagus kali, nggak tahu. Nah untuk yang keempat, sering melakukan aktivitas fisik yang dapat menghindari Anda dari tindakan onani. Nah kayak kalian kalau misalkan lagi bete atau lagi di rumah ya coba kalian keluar gitulah, cari kegiatan apa gitu, main bola ke, main apa ke gitu. Nah untuk yang terakhir nih teman-teman, untuk menghindari onani adalah menikah. Tapi kan gue belum ada duit bang, gue mau nikah juga. Cari duitnya, kerja, nikah, berhenti pasti, karena kalian udah dapet sarang kalian gitu. Menikah lah. Nah jadi teman-teman segitu aja yang gue tahu tentang onani. Mungkin video selanjutnya gue akan membahas soal apa lagi gitu kan, boleh di komen komentar. Bahas tentang dewasa, itu gue sekali gitu. Karena gue baru menemukan jati diri gue akan membahas soal tentang dewasa juga. Pokoknya ya udah segitu aja teman-teman yang gue tahu tentang onani. Kalau misalkan kalian suka ya alhamdulillah, kalau tidak ya nggak apa-apa, karena gue juga nggak boleh memaksakan untuk seseorang suka sama video gue gitu. Ya udah sampai sini aja teman-teman, terima kasih udah nonton video gue, jangan lupa di subscribe. Thank you.